Halo semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai bahas ya. Ini soal tentang SBMPTN. Karena kenapa? Ini untuk persiapan untuk anak kelas 3 yang mau ngambil ujian UTBK tes SBMPTN. Dan waktunya nggak lama lagi. Ini gelombang pertama itu April ya. Oke, jadi kita mulai bahas soalnya supaya teman-teman semuanya bisa lolos ke universitas yang diinginkan. Kayak gitu sesuai dengan cita-citanya. Oke, tanpa berlama lagi kita masuk aja ya untuk soal pertama. Yaitu ini cuma ada 6 soal dulu ya, nanti kita buat beberapa part aja. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi, ini sudah diketahui reaksinya. Pada percobaan tersebut digunakan 30 milimol gas H2S yang ini, terus 100 mili larutan HNO3-nya 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Oke, di sini jika salah satu reaktannya habis, reaktan itu ingat ya di dalam bereaksi. Maka massa, yang ditanya itu adalah berapa massa maksimum belerang yang dihasilkan. Yang ditanya itu ini berapa. Oke, kita buat dulu nih, tulis ulang ya bersama reaksinya. Oke, saran saya sih buat teman-teman semuanya ya. Satu nih, kalau misalnya ada persamaan reaksi, ada persamaan reaksi, teman-teman semuanya pertama sekali yang harus diselesaikan itu adalah setarakan reaksinya, kayak gitu. Karena dalam perhitungan kimia, penyetaraan reaksi karena koefisien yang akan kita pakai itu kita gunakan untuk perhitungannya, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman harus pertama sekali yang dilakukan adalah penyetaraan reaksinya. Oke, ini sih kalau dilihat secara sekilas ini penyetaraan reaksinya udah setara ya, udah balance ya. Oke, di sini katanya ada reaksi yang habis, berarti kita buat MRS. Oke, karena diketahui ada dua. Ini H2S-nya udah diketahui 30 milimol. Ini mula-mulanya 30 milimol. Sedangkan HNO3 yang diketahui yaitu dalam bentuk volume dan kemolarannya. Oke, berarti kita harus cari molnya. Teman-teman pasti ingat nih rumus kalau ada kemolaran, berarti molar sama dengan mol per volume. Ya kan? Berarti kalau kita mau cari molnya, berarti molar dikali volume. Molarnya adalah 0,1 molar dikali volumenya adalah 100 ml. Oke, di sini karena satuannya udah milimol untuk H2S, jadi kita samain aja. Berarti nggak perlu yang volumenya ini dikonversi menjadi liter. Oke, berarti ini 0,1 kali 100 berarti 10, satuannya jadinya milimol. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau ini teman-teman konversi menjadi liter, berarti satuannya adalah mol. Tetapi kalau dia masih milimol, berarti satuannya adalah, jika satuannya adalah mililiter, berarti satuannya adalah milimol. Berarti di sini adalah 10. Oke, 10 milimol. Di sini ada kata kuncinya jika salah satu reaktan habis, yaitu reaktan kan antara HNO3 dengan H2S. Keduanya ini adalah reaktan dan dikatakan bahwa salah satunya itu habis bereaksi. Yang mana? Oke, teman-teman ingat lagi untuk menghitung pereaksi, ini namanya pereaksi pembatas. Jika salah satunya pereaksinya habis. Caranya gini. Caranya itu adalah mol dibagi dengan koefisien masing-masing reaktan ya. Hasil baginya. Jadi jika hasil baginya ini kecil, ini yang disebut dengan pereaksi pembatas. Oke, sekarang kita cek. Ini 10 dibagi 2, berarti ini 5. 30 dibagi 3, berarti ini 10. Oke, jadi hasil baginya ini yang kita lihat. Kalau hasil baginya paling kecil, itu menjadi reaksi pembatas atau reaktannya habis bereaksi. Ini 5, ini 10, berarti yang habis ini. Oke, berarti dia yang bereaksi ada 10 milimol. Berarti ini habis. Oke, kita langsung to the point aja. Yang ditanya itu apa? Kita di sini cuma pengen tahu siapa pereaksi pembatasnya, karena kalau kita nggak tahu pereaksi pembatasnya kita nggak bisa nih sembarangan misalnya kita konversi ke sini atau kita menggunakan perbandingan koefisien ke sini nggak. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu pereaksi pembatasnya jika kedua pereaksinya atau berapa pereaksi diketahui molnya. Tapi kalau misalnya salah satu aja yang diketahui pereaksinya, diketahui molnya, berarti kita bandingkan ke pereaksi tersebut. Ini karena ada dua, berarti kita cari pereaksi pembatasnya. Oke, berarti ditanya adalah ini. Oke, ingat ya, ini pereaksi pembatas. Berarti kita bandingkan ke sini untuk menghitung molnya CS. Oke, untuk menghitung molnya ini kita menggunakan, teman-teman masih ingat perbandingan koefisien. Oke,
perbandingan koefisien. Caranya, yang dicari, koefisien dicari, oke, karena kan kita carinya S ya, dibagi dengan koef yang diketahui. Koef yang diketahui di sini maksudnya adalah reaksi pembatasnya. Dikali dengan mol yang diketahui. Ingat ya, yang ini, patokan kita ke sini. Karena ini adalah reaksi pembatas kita. Berarti, dan masukin ya, ini koefisiennya 3. Makanya tadi saya terlebih dahulu mengatakan bahwa koefisiennya itu sangat berguna dalam perhitungan, jadi teman-teman harus setarakan dulu persamaan reaksinya. 3, ini ada 2, oke, dikali dengan mol yang diketahui. Ingat ya, di sini dikali dengan molnya itu bukan hasil baginya. Oke, karena hasil bagi ini itu kita gunakan untuk menghitung siapa reaksi pembatas, kayak itu doang, untuk menentukan siapa yang reaksi pembatas. Tetapi kalau untuk mencari perbandingan seperti ini, kita menggunakannya dengan mol mula-mula. Oke, ini 10 milimol. Berarti ini ke sini coret, ini 5 kali 3, 15. Oke, 15 milimol. Yang ditanya bukan molnya, tetapi massa. Ingat lagi rumusnya. Nih. Kalau ada mol, kalau ada massa, cari molnya kan gini. Mol sama dengan massa per AR. Ini karena dia unsur ya, belerang sendiri. Berarti kalau kita mau cari massanya, berarti kali silang aja. Nih, mol dikali AR-nya. Oke, berarti massanya S yang mau dicari, berarti molnya tadi ya, 15 milimol dikali dengan AR-nya 32. Nah, dia. Ini kalau kita kali yaitu 480 mg. Jadi jawabnya yang mana? 400, oh bukan 480 ya. Oke, kita kali deh di sini supaya membuktikan. Jangan salah tulis nih, saya ini typo. Oke, kita cek dulu ya. 32 dikali 15. Ini 0, 10 ya. 1, 13, 15, 16. Ini 2. Ini 3, yaitu 480. Oke, saya salah tulis nih, ketik jawabannya, ada yang typo. Oke, ini seharusnya dia itu dalam bentuk gram. Oke, I'm so sorry. Yang salah bukan soalnya ya, yang salah saya salah ketik nih. Salah ketik jawabannya. Oke, jawabannya yang salah ya, bukan hasilnya, kayak gitu. Oke, jadi ini jawabnya adalah, ingat ya, 480. Entah ini yang saya ketik mana atau ini nggak tahu. Tapi yang penting jawabnya adalah 480 mg atau sama dengan 0,48 gram. Oke, saya. Jadi ingat kuncinya ke sini, reaksinya pembatasnya cari dulu, baru hasilnya. Oke, next lagi. Suatu senyawa yang mengandung 3,32% karbon, 18,7% nitrogen, 2,67 hidrogen, dan sisanya klor. Oke, berarti kita harus cari dulu nih yang sisanya berapa. Yang ditanya adalah senyawa tersebut, dia memiliki MR-nya 75. Yang ditanya jumlah atom klor yang terdapat dalam 2 mol senyawa itu berapa. Berarti kita harus tahu dulu nih rumus molekul senyawanya apa, karena kan kita nggak tahu. Oke, kita cari dulu dengan menggunakan perbandingan ini. Ingat total semuanya kalau dia persentase 100 ya. Oke, berarti kita buat dulu C-nya di sini dia 32%. Kita bandingin aja ya. Ini N-nya adalah 18,7. Hidrogennya ini 2,67, sedangkan klornya berarti ini sisanya. Caranya yaitu kan tadi totalnya 100% ya, berarti 100 ini semuanya dalam bentuk persentase dikurang 32, ini semuanya dijumlahin, dikurang 18,7 dikurang 2,67%. Oke, ternyata ini totalnya adalah 46,7%. Oke, ini kita buat dalam bentuk misal. Ini kan kita nggak tahu nih berapa senyawanya, masanya. Berarti kalau kita misalkan dia 100 gram. Berarti kalau bentuk dalam persentase kan jadinya gini. Contoh aja ya yang C ya. Yang C kan sama dengan 32%, ya kan? Berarti ini sama aja dengan 32
32/100. Kalau tadi massa senyawanya kita ibaratkan 100 gram, ini ya, ini 100 coret-coret, berarti ini sama dengan 32 gram. Kayak gitu ya, kalau dia diketahui dalam bentuk persentase. Tapi kalau misalnya diketahui dalam bentuk gram sih udah lebih bagus lagi ya. Jadi nggak perlu konversi lagi. Oke, 6,7. Ini tadi 46,7. Oke, berarti gini, kita harus cari dulu yang namanya rumus empiris dan rumus molekul. Jadi nanti hasil perbandingannya ini kan dia massa ya kan? Baru perbandingan molnya itu nanti kita dapat rumus empirisnya. Berarti ini semuanya dalam bentuk gram, ini gram, ini gram. Berarti kita harus cari dulu nih perbandingan molnya. Ya kan? Berarti dibagi dengan AR masing-masing. Ini ARC itu diketahui udah di sini ya. Ada 12, N itu 14, H itu 1, Cl itu 35,5. Oke, ingat kalau perbandingannya seperti ini, kita harus buat perbandingannya itu adalah bilangan bulat. Karena perbandingan molnya ini itu sebagai indeksnya. Gitu. Jadi dalam rumus kimia nggak ada yang namanya indeksnya itu bilangan pecahan. Dia semuanya bulat. Oke, berarti kalau 32, ini dibagi ini, berarti ini sekitar, ini kita buat perbandingan bulat aja ya. Oke. Jadi ini 2, ini sekitar 1 sekian gitu loh. Ini dia 2, ini sekitar 1. Nah, perbandingannya berarti ini. Jadi ambil bilangan bulatnya aja. Berarti dari sini kita buat rumusnya, berarti C-nya ada 2. Nah, jadi jumlah mol itu menjadi indeksnya gitu loh. N-nya ada 1, nggak perlu ditulis. H-nya ada 2. Dan Cl-nya ada 1. Oke, ini adalah rumus empirisnya. Oke, di sini diketahui rumus molekul. Berarti kita harus cari dulu nih rumus molekulnya berapa. Caranya gimana? Cara itu seperti ini. Jadi ini rumus molekulnya Re dalam kurung N sama dengan Mr-nya. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa Mr dari rumus kimia yang ini. Oke, kita cek di sini. C-nya kan tadi 12 ya. Nah, 12 dikali 2 berarti 24. N-nya itu dia cuma 1 berarti ditambah 14. Oke, hanya 1 ada 2 nih berarti 2 ditambah 35,5. Cl-nya ada 1 ya. Oke, 35,5 berarti kalau ini kita hitung jadinya berapa nih? 24. Ini ke sini 16. 16 tambah 24. Nih, 16 tambah 24 berarti 03. 30. Ya kan? 30 tambah ini berarti sama dengan 65,5. Nah, berarti ini 65,5. Berarti 65,5 dalam kurung N sama dengan 75. Berarti dia 1, sekian ya. Oke, ingat tadi dia harus bilangan bulat. Berarti N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti Re-nya sama dengan Rm-nya. Jadi Re itu rumus empiris, Rm itu adalah rumus molekulnya. Berarti dia rumusnya sama, yaitu C2 NH2Cl. Oke, ini rumusnya. Yang diminta bukan cari rumus molekul atau rumus empiris, tetapi yang ditanya berapa jumlah atom klornya jika satu atom itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 yang terdapat dalam 2 mol senyawa. Oke, caranya seperti ini. Kita kan menghitung jumlah atom Cl ya. Jumlah atom Cl sama dengan rumusnya itu adalah ini. Mol senyawanya dikali dengan berapa satu atom, yaitu ini L, jumlah Avogadro-nya, dikali dengan jumlah atomnya. Nah, jumlah atom, kita kan mau cari Cl ya, berarti jumlah atom dari Cl. Berarti mol senyawanya, di sini kan diketahui bahwa mol senyawa ini ya, yang C2NH2Cl ini molnya adalah 2 mol. Nah, berarti kita masukin mol senyawanya ada 2, L-nya nilainya ini, ketetapan bilangan Avogadro ya.
6,02 kali 10 pangkat 23 dikali. Dalam rumus kimia ini, Cl-nya ada berapa? Nah, Cl-nya ada 1. Nih, berarti hasilnya sama dengan 12,04 dikali 10 pangkat 23. Kayak gitu. Berarti ini jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Saya yakin semua teman-teman pasti bisa nih. Karena nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang mengerjakan soal, akan terlihat susah gitu. Oke, jadi harus banyak latihan ya mulai dari sekarang. Oke, next lagi. Reaksi antara amonia. Oke, ini reaksi amonia lagi dengan karbon dioksida, diketahui ini rumus kimianya. Tambah H2O jika diketahui massa dari amonianya 34 direaksikan dengan karbon dioksida 22. Kalau saya sih bilangnya ya, ini soalnya nggak terlalu susah kalau teman-teman udah sering latihan kayak gitu. Oke, jadi caranya gini ya. Kita buat persamaan reaksinya dulu. Oke, jadi NH3 ditambah CO2 menjadi, ini teman-teman tahu ingat nggak rumus kimia ini, Pak? Oke, good. Itu adalah rumus kimia dari urea. Oke, CO ditambah H2O. Ingat, seperti saya bilang, reaksinya harus kita setarain dulu, kayak gitu. Di sini N-nya ada berapa? N-nya ada 2 ya, ini kan 2 dikali 1. Berarti di sini masuk 1. Nah, ini harus dikali 2. Kayak gitu. Di sini hanya ada berapa? Ini 2 dikali 3 berarti ada 6. Di sini 2 dikali 2, 4. Ini 2, berarti 6, udah sama. Di sini C-nya 1, ini 1, berarti 2, ini C-nya udah oke. Udah sama ya. Ini reaksinya berarti udah balance. Di sini diketahui massa amonianya, berarti ingat kalau diketahui massa, kita bisa cari molnya. Oke, berarti kita cari mol dari amonia itu, rumus kimianya adalah NH3 ya. Oke, berarti ingat rumusnya adalah massa per mR. Massanya di sini diketahui 34 dan juga diketahui mR nih 17. Berarti ini sama dengan 2 mol. Satu lagi diketahuinya massa karbon dioksida. Berarti mol dari CO2 dengan rumus yang sama, berarti 22 per 44. Berarti ini setengah ya, berarti 0,5 mol. Oke, baru kita masukkan ke sini. Ini 2 mol dan ini 0,5. Oke, teman-teman harus ingat ini. Kalau di dalam soal, di dalam persamaan reaksi, ada 2 bereaksi diketahui molnya, berarti kita harus cari bereaksi pembatas. Tetapi, jika dia cuma salah satu dari bereaksi diketahui molnya, berarti untuk mencari mol yang lain, kita bandingkan ke bereaksi yang diketahui. Tetapi kalau ada 2 seperti ini, berarti kita cari bereaksi pembatas. Teman-teman masih ingat kan? Yaitu caranya mol masing-masing dari senyumannya dibagi dengan koefisiennya, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi bereaksi pembatas. Ingat ya, hasil bagi. Ini 0,5 dibagi 1. Oke, kita buat di atas 0,5. 2 dibagi 2 berarti 1. Berarti yang hasil pembaginya paling kecil yang mana? Yang ini. Ya kan, ini 0,5, ini 1. Berarti yang CO2-nya ini sebagai bereaksi pembatas. Maksud dari bereaksi pembatas di sini berarti dia dalam persamaan reaksi ini dia habis bereaksi. Jadi semuanya yang 22 gram karbon dioksida itu semuanya habis bereaksi. Kayak gitu ya. Berarti pembatas ini untuk mencari mol yang lain kita bandingkannya ke sini. Yang di sini ditanyakan adalah massa dari ureanya. Berarti kita harus cari dulu nih molnya. Oke, untuk mencari mol yang ini kita menggunakan perbandingan koefisien. Teman-teman masih ingat ya? Berarti koef dari yang dicari per koef dari yang diketahui isi pembatas dikali dengan mol yang diketahui. Ini masing-masing koefisiennya sama, ya kan? Berarti jumlah molnya juga sama. Ingat, jumlah mol yang dipakai bukan hasil bagi, tetapi mol mula-mula. Oke, berarti ini molnya adalah 0,5. 0,5. Berarti kita udah dapat nih berapa molnya dari urea. Ingat lagi, kalau untuk mencari massa, rumusnya yang ini ya. Kita sekarang mau cari massa, bukan mol lagi. Berarti massa sama dengan mol dikali mR.
Oke, berarti massa dari ureanya NH2 2 kali CO ini sama dengan mol dikali MR. Ini udah enak banget ya diketahui nilai MR masing-masingnya. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Berarti ini 0,5 mol dikali 60. Berarti setengahnya ya. Berarti 30 gram. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya, gampang ya. Oke, next lagi kita masuk ke soal yang keempat. Oke, sebuah tabung bervolume 6 gram. Oke, 6 gram gas H2-nya, diketahui airnya 1, terus memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon yang air 20 sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperaturnya. Jadi temperaturnya nggak diketahui, tetapi pada penambahan helium ini dia temperaturnya nggak berpengaruh sama sekali, tetap. Massa total gas. Oke, massa gas total sekarang itu berapa? Oke, jadi ilustrasinya kayak gini. Ini ada sebuah tabung, ya kan? Awalnya di sini itu cuma ada gas hidrogen. Jadi hidrogennya sebanyak 6 gram. Oke, dan di mana tekanannya itu adalah 12 atm. Selanjutnya ke dalam sini itu ditambah gas neon. Nah, ditambah neon sehingga P-nya anggap aja ini P1. Sehingga P2-nya itu setelah ditambah menjadi 40 atm. Gitu. Yang ditanya setelah neonnya ini ditambah dan tekanannya 40, berapa massa total gasnya? Itu yang ditanya. Oke. Jadi kalau kita misalkan ini kan dia massa ya, berarti kan mol. Berarti nanti kita cari dulu. Ini kan awal ya, berarti kita cari mol pertama N1-nya. Yaitu dengan cara massa dibagi dengan ini kan gas hidrogen ya, berarti Mr, berarti massanya 6. Oke, MR-nya ini kan H2, untuk satunya 1, untuk 2-nya berarti 2. Berarti ini 3 mol. Oke, dan teman-teman ingat nih, ini kan gas ya. Gas itu PV sama dengan nRT. Teman-teman ingat rumus nih? Oke, good. Ini adalah persamaan gas ideal. Oke, dalam persamaan gas ideal ini, itu P-nya setara dengan nilai molnya. Oke, jadinya apa? Jadinya P1 per N1 itu sama dengan P2 per N2. Oke gitu. Oke, baru kita masukin. Tadi P1-nya adalah 12. Oke, N1 kita adalah 3 mol. Ini sama dengan P2-nya tadi 40 ya. Setelah tambah neon, dia menjadi 40 tekanannya. Kita cari adalah N2-nya. Kali silang aja ya. Berarti 12 kali N2 sama dengan 3 kali 40 berarti 120 ya. 120. Berarti N2-nya sama dengan 10 mol. Oke, berarti 10 mol ini adalah N2. N2 ini berarti hasil penjumlahan dari molnya itu dong, ya kan? Kita buat sini ya. Jadi N2 ini itu kan dari molnya siapa nih? Gas hidrogen. Ini kan ditambah dengan molnya helium. Oh, kok helium sih? Neon. Neon yang kita tambah. Totalnya adalah 10. Tadi molnya H2 itu tadi 3. Berarti molnya si neon adalah 7. Oke. Berarti ini 7 mol. Berarti di sini kan ditanya adalah massa ya. Berarti kita cari dulu nih. Berapa massanya neon? Oke. Massanya neon itu sama dengan mol dikali dengan AR. Molnya adalah 7, AR-nya udah diketahui nih 20. Ya kan? Berarti ini sama dengan 140 gram. Ini massanya neon. Massanya siapa tadi? Massanya hidrogen. Ya kan? Adalah 6. Yang ditanya adalah total. Berarti kita jumlahin aja ini, ya kan? Berarti 140 ditambah 6 sama dengan 146 gram. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke?
Saya next lagi ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima ini tahapan reaksi analisis kandungan NiS. Oke, nikel sulfida. Di sini diketahui bahwa suatu bahan ini adalah persamaan reaksinya bila analisis 0,45 gram batuan memberikan 0, sekian mendapat ini Ni-nya. Oke. Maka di sini tadi adalah persentase dari NiS-nya. Oke. Caranya di sini kan yang diketahui molnya adalah yang ini dan diketahui nilai MR-nya. Berarti kita cari dulu nih mol yang ini. Mol berarti massa per MR. Masanya 0,144, MR-nya udah diketahui 288. Berarti ini sama dengan, wow, kecil banget ya. 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Oke, jadi kalau kita buat dalam persamaan reaksinya, berarti nih, kita cek nih. Ini kan persamaan reaksinya ada dua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Senyawa apa yang sama atas bawah? Nah, yang ini yang sama. Ya kan? Berarti jika, oke, ini deh supaya lebih gampang ya teman-teman lihat ya. Ini kan karena space-nya dia lebih sedikit. NO3 2 ditambah 2C4H8N2O2 menjadi Ni C4H7 N2O2 2 kali. Ini tadi yang diketahui molnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Kita mau cari mol yang ini. Ini reaksinya udah setara atau belum ya? Ini C-nya 4 kali 2 8. Oke, udah sama. Berarti ini kan koefisien sama-sama 1 nih. Nah, berarti molnya juga sama. Berarti molnya ini 5 dikali 10 pangkat min 4 mol. Kita cek ke persamaan pertama. Ternyata dia juga di sini. Oke, molnya segini. Kita lihat koefisiennya sama-sama 1. Berarti mol dari NiS itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti molnya NiS itu adalah apa namanya? Kalau misalnya kita cari kan seperti yang tadi ya. Oke, 5 kali 10 pangkat min 4 itu mol NiS-nya. Baru setelah itu apa yang harus kita cari? Kita cari masanya. Oke, karena kan ini persentase ya. Berarti massa dari NiS itu sama dengan molnya dikali dengan MR-nya. MR-nya udah diketahui nih, 90, ya kan? Molnya 5 kali 10 pangkat 4 dikali 90. Berarti ini sama dengan 0,045 gram. Ini NiS-nya yang kita peroleh. Tetapi kalau dianalisis, dia dapatnya 0,45. Berarti untuk mencari persentasenya, NiS ini, itu adalah yang hasil kita cari ya. Oke, teoritis. Oke, kalau kita buat gini. Dari teoritisnya dibagi dengan analisisnya yang maksudnya yang diperoleh dalam keadaan kenyataan dikali dengan persentasenya 100%. Nah kan kita buat dalam bentuk persen. Berarti teoritisnya tadi 0,045 dibagi dengan 0,45 dikali 100%. Berarti ini diperoleh berapa? 40 ya. 10%. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, gitu. Oke, bisa ya? Oke, next. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang terakhir. Nih, diketahui reaksi redoks. Jadi diketahui ada reaksi redoks nih. Teman-teman harus ingat lagi, reaksi redoks itu teman-teman pelajarin di kelas 3. Oke. Untuk menghasilkan 0,3 mol Br2 diperlukan ion brominnya ini berapa? Berarti kita buat dulu nih persamaan redoksnya, ya kan? Berarti nih Br O3- ditambah, bukan ditambah ya. Tanda panah, karena kan kita mau buat reaksi redoksnya. Oke, berarti tanda panah dia menjadi Br2. Oke, ingat
kita samain dulu jumlah atomnya. Di sini Br-nya 2, ini juga harus dikali 2. Ya kan? Setelah itu baru ditambahkan jumlah atom O-nya dengan penambahan H2O. Di sini O-nya 2, ini 3, berarti 6. Di sini belum ada, berarti ditambah dengan H2O. Berarti H2O-nya ditambah sebanyak 6, karena kan oksigennya bersama. Gitu. Setelah itu kita harus metarakan jumlah atom H-nya, ya kan? Karena di sini dia H+, karena dia asam. Di sini H-nya ada 12, berarti untuk metarakan atom H-nya itu dengan penambahan ion H+. Di sini ada 12, berarti di sini tambah 12 H+. Oke, ditambah baru kita nyetarain muatannya. Ini 2 kali min berarti min 2, ini 10 berarti supaya sama. Ini kan di sini netral ya. Ini netral 0, berarti supaya sama ini 10 elektron. Oke. Reaksi yang kedua yaitu antara Br min menjadi dia sama ya, jadi Br2. Kita samain jumlah atomnya, ini ada 2. Oke, atom O-nya nggak ada, H-nya juga nggak ada, berarti kita langsung ke jumlah elektronnya. Di sini muatannya, di sini min 2, di sini 0. Berarti supaya sama, ini ditambah 2 elektron. Oke, ingat supaya elektronnya harus dicoret, cari KPK-nya. Ini 10, ini 2, berarti 10 ya. Ini 1, ini berarti dikali 5. Jadinya, ingat koefisiennya ya, semua koefisiennya dikali dengan yang ini, kali 1. Berarti ini tetap karena dia dikali 1, tambah 12H+, ditambah 10 elektron, ini menjadi Br2 ditambah 6H2O, ini dikali 5 ya, berarti ini 10, ini 2 ya, 10 Br2 min menjadi ini 1 dikali 5, berarti 5 Br2 ditambah ini 2 kali 5, berarti 10 elektron. Ingat yang boleh kita coret adalah yang letaknya berseberangan. Ini kan sebelum tanda panah, ini setelah tanda panah. Coret. Ada lagi nggak? Ini Br2, ini karena dia dalam satu posisi, maksudnya sama-sama setelah tanda panah, berarti ini dijumlahin. Berarti kalau kita tulis ulang, 2 BrO3 min ditambah, ini ada 10 Br minnya, ditambah H+-nya ada 12. Oke, nggak ada lagi. Ini karena sama-sama dalam satu posisi yang sama, ini 1, ini 5, berarti ini 6. 6 Br2 ditambah 6H2O. Oke, ini adalah persamaan reaksi redoksnya. Yang diminta bukan persamaan reaksi redoksnya, tetapi berapa ion Br min yang dicari untuk menghasilkan 0,3 Br2-nya. Berarti ini molnya adalah 0,3 mol. Berarti yang ditanya adalah yang mana nih? Ini tadi ya. Berarti kita pakai perbandingan koefisien. Oke, jadi yang ditanyakan Br min-nya berapa ya? Molnya. Oke, berarti kita buat koefisien dari Br min per yang diketahuinya kan, yang ini yang mau dicari kan Br2, maksudnya yang udah diketahui molnya, dikali dengan molnya Br2. Oke, berarti masukin koefisien Br min-nya 10, koefisien dari Br2-nya ada 6, dikali molnya 0,3. Berarti kalau seperti ini, ya kan, kita cari, berarti, bentar, ini dia 5, Br-nya, ya kan? Oh, oke, nggak salah. Ini berarti 30, ini 3 dibagi 6 berarti 0,5 mol. Oke, molnya 0,3 mol. Yang diperlukan, oh iya, lihat ya, ini satuannya gram, berarti bukan mol. Berarti udah diketahui molnya, berarti kita cari masanya, ya kan? Berarti massa sama dengan mol dikali dengan AR. Kenapa AR? Karena dia kan ini ion, yang dicari kan ion Br-nya. Berarti molnya adalah 0,5, AR-nya adalah 80. Setengah dari 80 berarti adalah 40 gram. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, demikian dulu pembahasan kita
untuk soal SNMPTN ini, saya harap sih teman-teman semuanya udah mulai latihan-latihan soal lagi, ulang-ulang lagi soalnya, perhitungannya, baik itu dengan teorinya juga. Oke, saya sangat berharap teman-teman semuanya bisa lulus ya, bisa mendapatkan masuk ke universitas yang diterima, yang diinginkan, kayak gitu. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.